Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawil nufusi zakiyah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang pada detik ini masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Selanjutnya selawat bernada salam marilah sama-sama kita sajikan pangkuan revolusi alam yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, yang bernama Muhammad ibni Abdillah, yang beliau adalah yang telah membawa umatnya dari alam menyembah berhala kepada alam menyembah Allah Subhanahu wa taala, dari alam jahiliyah, dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Selanjutnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, dan kepada keluarga beliau yang telah seimbang bahu seayu langkah demi tegaknya kalimatul haq, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pepatah ke lembah sama menurun, ke gunung sama mendaki, rugi sama ditanggung, untung sama dibagi, demi tegaknya kalimat suci di atas permukaan bumi. Selanjutnya kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin ila yaumiddin, yang beliau adalah sebagai sirajau wa munira, sebagai lampu penerang dikala kita membutuhkan ilmu pengetahuan, penyambung lidah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata kemuliaan yang pertama sekali kepada ibu kepala sekolah yang telah memberikan meluangkan waktu untuk saya untuk melaksanakan tugas yang telah saya emban dari program calon guru penggerak angkatan 9 Aceh Timur. Selanjutnya kepada ibu bapak Dewan Guru SD Negeri Gombrong yang hari ini alhamdulillah sudah ada di ruangan yang sangat mulia ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu bapak guru sekalian yang sudah sudi kiranya mendengarkan paparan yang sebentar lagi akan saya sampaikan menurut pengetahuan ilmu yang sudah saya dapatkan di dalam pelaksanaan kegiatan CDP yang kurang lebih 2 bulan yang sudah berlalu saya laksanakan. Adapun tema pada hari ini yaitu kami dituntut dari calon guru penggerak angkatan 9 di modul 1.4 untuk membuat aksi nyata, aksi kejadian di lapangan yang biasanya kami hanya menulis, kami hanya menjawab pertanyaan, dan kami hanya mengajukan pertanyaan. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan ilmu yang saya dapatkan bukan untuk membagi, tapi ini mungkin saya berdiri di depan
hari ini untuk menyampaikan materi yang hakikatnya bukan seperti demikian. Saya hari ini tidak memberikan materi kepada ibu bapak, tapi hari ini saya berbagi pengalaman karena saya lebih duluan lewat di CDP. Mungkin ilmu yang saya dapatkan di CDP, ibu bapak lebih duluan melaksanakan di lapangan sebelum ada program CDP. Cuman beda nama. Mungkin pelaksanaan di lapangan dari kurikulum 2004 KTSP, kurikulum 2013, dan hari ini sudah kurikulum Merdeka Mengajar. Dari kesekian banyak kurikulum, hari ini cuma berubah nama. Pelaksanaan tetap masih seperti kurikulum 2013 atau KTSP. Kalau di kurikulum 2013 ada namanya PAKUM, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Di sini juga seperti halnya K13 di kurikulum Merdeka Mengajar, cuma namanya saja yang berubah. Kalau di sini mungkin namanya Pusat Kontrol Guru ada 5, sebagai manajer, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai perasa bersalah, dan sebagai penghukum. Di kurikulum 2013 sudah tertuang di sana di PAKUM. Cuman di PAKUM tidak disebutkan penghukum dengan pembuat rasa bersalah. Menurut amatan dan pengalaman ilmu yang saya dapati sebelum saya di CDP, kita di sekolah tidak pernah, apalagi untuk tingkat SD, kita buat suatu aturan yang menjadi hukuman untuk siswa, atau membuat aturan yang membuat siswa merasa bersalah atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Namun kesalahan siswa bermacam ragam, kebutuhan siswa aneka, kesukaan, baik itu yang sesuai dengan keinginan seorang guru, keinginan yang baik dari siswa sehingga merasa memuaskan seorang guru, atau hal yang merasa guru perlu meningkatkan ilmu pengetahuan, atau dalam hal ini walaupun kita tingkat SD tidak ada bimbingan dan konseling, yang namun tujuannya siswa ada yang semua kegiatan dia laksanakan, dan ada sebahagian kegiatan yang dia tidak melaksanakan. Tapi dari hal siswa yang demikian, dari dulu walaupun belum kurikulum Merdeka Mengajar, walaupun belum ada program CGP, kita di sekolah sudah melaksanakan yang namanya menghukum. Itu tidak kita laksanakan di sekolah. Membuat siswa merasa bersalah juga tidak kita laksanakan di sekolah, karena setiap manusia bersalah itu biasa, tapi manusia yang tidak bersalah itu luar biasa. Tapi yang namanya manusia tetap bersalah. Sebaik-baik manusia bersalah adalah manusia yang ingin berubah kepada hal yang lebih baik. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu sekedar pemahaman sebelum saya paparkan materi atau bahan yang sudah saya dapatkan di CGP, yang dalam hal ini bukan saja ibu bapak, saya juga berdiri di depan masih kurangnya ilmu pengetahuan. Apabila nanti di saat penyampaian yang saya sampaikan
ilmu yang sudah saya dapatkan mungkin tidak setimpal dengan kawan-kawan di CGP yang lain, baik di CGP Angkatan 8, Angkatan 7, Angkatan sampai dengan Angkatan 3. Mungkin hanya sekedar paparan yang saya sampaikan sekedar kata-kata sambutan. Sekarang saya masuk ke dalam pembahasan bahan yang sudah saya dapatkan atau tugas yang diberikan oleh BDP melalui pasir dan seterusnya melalui PP atau pengajar praktik, sehingga tugas tersebut sampai kepada kami CGP. Yang alhamdulillah bukan di CGP ini kami ingin menghilangkan C-nya, tapi di CGP ini kalau kami ingin menghilangkan C-nya tinggal GP. Kalau GP sudah jadi guru penggerak, calonnya dihilangkan. Tapi bukan inilah yang kami laksanakan di CGP untuk menghilangkan C-nya, tapi yang kami laksanakan di CGP mudah-mudahan ilmu yang sudah dipaparkan kurang lebih sampai 6 bulan penuh suka, penuh rasa gundah gulana, yang namun hakikatnya ilmu yang kami dapatkan untuk bisa kami kembangkan di sekolah, yang terutama sekali untuk kami pribadi CGP. Kalau memang ilmu yang kami dapatkan perlu kami kembangkan kepada ibu bapak sekalian, nanti kita berbagi. Baik, saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman positif. Apabila dalam penyampaian saya nanti ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin ditambahkan, silakan untuk menambahkan atau untuk menanyakan pertanyaan. Saya bernama Abu Bakar, calon CGP itu calon guru penggerak Angkatan 9, berasal dari SD Negeri Dorong, Kabupaten Aceh Timur. Fasilitator kami yaitu Ibu Sri Banu, pengajar praktik kami Ibu Siti Kusuma Wardaningsi. Kemudian konsep inti budaya positif. Jadi pada awalnya saya ingin menyampaikan paparan saya hari ini, yaitu kalau di LMS kita buka di belajar ID, di situ sudah ada tugas kalau memang kita lewat di CGP, kalau kita masih ikut ujian pengisian essay atau pengisian organisasi yang kita ikuti, di situ sudah keluar. Jadi di LMS saya tugas aksi nyata ini berada di modul 1. Modul 1 ada poin-poin. Poin 1.1, poin 1.2, poin 1.3 dan poin 1.4. Tugas aksi nyata ini yang wajib dilaksanakan oleh CGP karena banyak ilmu yang sudah diberikan, ingin dilihat seberapa bahan yang sudah didapatkan berbagi dengan kawan-kawan, walau hari ini dengan ibu, bapak, guru, teman sejawat. Mungkin di modul selanjutnya nanti akan langsung bertatapan melaksanakan aksi nyatanya dengan siswa-siswi di dalam kelas. Di dalam modul 1.4 ini tentang budaya positif. Tentang budaya positif, kita di sekolah dari pertama kita masuk, baik itu kita bakti,
baik itu kita PNS, baik itu kita sebagai TU atau sebagainya, tujuan datang ke sekolah ingin merubah anak didik yang sudah positif menjadi lebih baik lagi, yang tidak positif atau negatif baik kelakuan, tingkah, sikap. Disinilah kita buat anak-anak tiap pagi untuk mengarahkan siswa kita ke arah yang lebih baik. Dalam konsep inti budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, dan selanjutnya disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pembelajaran Pancasila. Di sini kami waktu pertama di CGP, awal pembukaan sudah disebutkan kita di CGP profil pembelajaran Pancasila sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Tiap hari, tiap pertemuan selalu disebutkan. Jadi tujuan pembelajaran dengan paradigma baru yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada di sebelahnya, yaitu terdiri daripada siswa dengan paradigma baru kita ciptakan siswa yang pertama sekali beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu awal mula yang pertama. Jangankan kita di sekolah, di waktu kita lahir pertama juga sudah dikesakan dengan menyebut nama Allah. Kemudian di dalam belajar Pancasila kita tanamkan kepada siswa mandiri, karena di dalam CGP sering disebutkan banyak sekarang siswa, banyak mahasiswa yang waktu berjalan puluhan tahun, belas tahun, tapi selesai di bangku kuliah tidak ada lapangan pekerjaan. Tetapi hari ini dengan adanya pelajar menurut Ki Hajar Dewantara, siswa tidak ciptakan mandiri, tidak tertanam kepada siswa atau masyarakat umum setiap selesai sekolah dapat pekerjaan. Tapi tempat pekerjaan di luar sekolah, di dalam sekolah tentu yaitu menuntut ilmu. Selanjutnya dalam profil Pancasila berkarakter kritis. Di sini siswa beradaptasi, bertingkah laku, berkata-kata dengan kata-kata yang sopan. Kemudian kreatif. Kreatif ini dalam kurikulum Merdeka Mengajar bukan tiap hari kita selaku guru mengarahkan siswa ilmu yang ada pada kita untuk mentransfer kepada siswa-siswi. Tetapi hari ini di kurikulum Merdeka Mengajar kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan atau mata pelajaran atau bahan pelajaran
yang bisa dia kembangkan walau memang tidak kita melangkahi daripada pelajaran yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Tapi misalnya ada skill siswa, bagian seni, bagian keagamaan, atau bagian-bagian yang lain yang kita kembangkan, karena kreatif siswa hari ini harus kita tampilkan, harus kita motivasi, harus kita beri semangat supaya mungkin siswa yang satu lebih pandai pada pelajaran matematika, siswa yang lain lebih pandai daripada pelajaran bahasa Indonesia, tapi siswa yang satu lagi pandai pada saat dia gotong royong. Itu harus kita kembangkan, walau gotong royong, walau seni, walau hal-hal yang lain. Tidak pandai dia di dalam kelas, mungkin dia pandai waktu kita bawa ke luar ruangan kelas. Kemudian dalam profil pelajar Pancasila, di sana ditekankan perlunya ada gotong royong. Gotong royong bukan hari ini saja di dalam kurikulum Merdeka Mengajar atau di dalam profil pelajar Pancasila menurut Ki Hajar Dewantara, akan tetapi gotong royong ini apalagi kita di Aceh. Gotong royong sudah ditanamkan dari dahulu dari nenek moyang kita. Gotong royong itu utama. Dengan gotong royong hal yang susah menjadi mudah, hal yang rumit menjadi mudah. Kemudian kebinekaan global. Ini siswa kita tuntut di dalam pembelajaran paradigma baru berdasarkan profil pelajar Pancasila yang sebagaimana dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara. Siswa bisa ikut, siswa bisa melihat, siswa bisa memandang ke arah yang lebih jauh, baik dengan internet, baik dengan media-media atau bahan-bahan yang lain. Ini harus kita kembangkan, tapi kita kembangkan ke arah yang positif. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol, karena di awal mula tadi ada 8 konsep inti budaya positif yang sudah kita bahas. Perubahan paradigma belajar, kemudian kita bahas tentang teori kontrol. Dalam teori kontrol ini siswa banyak berhalusinasi. Kita sebagai guru juga banyak berhalusinasi, banyak ilusi. Mungkin ilusi kita sebagai pendidik supaya anak didik kita menjadi anak didik yang berguna untuk bangsa, untuk negara, lebih-lebih untuk agama. Itu ilusi cita-cita kita kepada anak didik. Tetapi anak didik banyak juga ilusi. Kemudian yang selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon realita. Realita atau kebutuhan menurut respon, semua kebutuhan kita sama. Tapi teori kontrol berbeda, tidak sama. Kemudian di respon semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Baik gambaran tentang menuntut ilmu, baik tentang cita-cita, baik tentang ilmu yang dia miliki atau kepandaian yang dia miliki. Kemudian di dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap ada kesalahan direspon, di banyak orang menyampaikan itu suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol tidak seperti demikian.
kesalahan yang dibuat, ada kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, walaupun dia berbuat kesalahan, tapi tujuan kesalahan yang dia buat untuk arah yang lebih baik. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu di respon di teori kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol model berpikir menang, tidak ada kalah. Sebelum kita masuk kepada tahap yang selanjutnya, setelah paparan yang saya sampaikan tadi, ada mungkin pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kalau kita lihat cek 99% mayoritas Islam, disiplin sebelum kita ke sekolah, anak didik ke sekolah menimba ilmu pengetahuan, di rumah sendiri sudah ditanamkan kedisiplinan. Dari mana awal kedisiplinan? Bukan di rumah saja. Allah Ta'ala pun sudah menekankan kedisiplinan. Di antaranya yaitu sembahyang sehari semalam 5 waktu. Waktu zuhur tidak boleh kita salat asar. Waktu maghrib tidak boleh salat isya. Yang namanya sunnah. Kalau qada boleh. Tapi di dalam agama lebih dahulu diajarkan disiplin. Kita di sekolah tinggal menambahkan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Disiplin positif kepada anak didik juga perlu kita berikan. Di saat kita memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik, hari ini mungkin ilmu yang kita berikan 1 tambah 1, 2 tambah 2, belajar membaca, mengeja. Tapi di waktu yang lain mungkin anak didik kita akan menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua, oleh masyarakat, oleh bangsa dan negara. Disitulah perlu kita merasa satu kebanggaan walaupun tidak diberikan apa-apa imbalan. Itu yang menjadi kesenangan kita selaku pendidik, bukan mengharapkan balasan di saat dia sudah mendapatkan hal yang dia inginkan atau sudah pandai, sudah dikenal. Tapi yang merasa kebanggaan kita, anak didik kita, bagaimana dia hari ini. Tidak kita lihat bagaimana dia ke belakang. Walaupun tidak ada ucapan dari siswa yang berhasil dengan ucapan terima kasih, tapi kita selaku pendidik merasa suatu kebanggaan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mungkin di sini ada
ibu bapak yang ingin menanyakan sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, kalau memang ada boleh ditanyakan. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang sudah disepakati semua. Contoh nilai kebijakan kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila yaitu menciptakan siswa anak didik menjadi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mungkin kalau siswa yang seperti diharapkan dalam profil pelajar Pancasila, semua kita mudah untuk memberikan ilmu pengetahuan. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti yang tertulis dalam profil pelajar Pancasila sebagaimana yang dicanangkan yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian kesepakatan yang selanjutnya yaitu toleransi. Kemudian rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Ini ketiga-tiganya ini ke semua organisasi atau institusi mengharapkan hal ini bisa terjadi di institusi atau organisasi. Terlepas tidak ada perbedaan, tidak ada suku bangsa yang tidak ingin hal seperti ini ada pada anak didik atau pada manusia seutuhnya. Kemudian agama, walaupun berbeda-beda agama, yang namun hal yang sudah disepakati ketiga-tiga ini semuanya sepakat. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Walau kalau sekarang kita dengar banyak di masyarakat bukan 5 kebutuhan dasar manusia, cukup banyak. Tapi dari kebanyakan yang disebutkan oleh orang banyak, disimpulkan 5 kebutuhan ini sudah mencakup di dalamnya. Yang pertama, bertahan hidup. Dalam bertahan hidup perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Semua kita membutuhkan hal yang seperti makanan, pakaian, begitu juga kepada anak didik kita. Selanjutnya kasih sayang. Semua manusia membutuhkan kasih sayang. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan.
itu 5 kebutuhan dasar manusia, walaupun bermacam ragam, bermacam kata-kata yang kebutuhan bukan 5, tapi walau bukan 5 banyak kebutuhannya, di saat kita gabungkan termasuk kepada 5 kebutuhan yang sudah saya bacakan ini. Kemudian motivasi perilaku manusia. Mungkin tadi waktu saya sampaikan intrinsik, motivasi intrinsik, ada mungkin Bapak Ibu yang ingin menanyakan, di sini sudah terjawab. Ada 2 motivasi. Yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Kalau kita kembali kepada agama, intrinsik, ekstrinsik ini adalah sifat iri hati atau tidak ikhlas apabila kita berbuat sesuatu mengharapkan ada imbalan. Kalau intrinsik adalah keikhlasan yang kita buat, yang kita kerjakan, yang kita berikan pendidikan kepada anak didik kita tanpa ada unek-unek, tanpa ada imbalan. Motivasi intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kalau kita kembali kepada agama ini tidak ikhlas. Tapi kalau intrinsik ini adalah keikhlasan dari dalam hati untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berubah hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau di hukuman, siswa tidak dilibatkan. Kalau di konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau di restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki apabila ada kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya, lima posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru seperti saya sampaikan di awal pembukaan saya tadi. Kalau dulu disebut dengan PAKE, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kalau di sini di kurikulum Merdeka Mengajar atau di dalam profil belajar Pancasila atau kami diberikan ilmu pengetahuan di CGP, 5 posisi kontrol guru hari ini yang diberikan oleh CGP mungkin kita lebih jauh sudah kita laksanakan, cuma namanya saja yang berbeda. Di sini ada posisi kontrol guru penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, pemantau, dan teman. Kalau kami di CGP langsung Ibu pasti memberikan arahan kepada kita CGP untuk 5 posisi kontrol ini. Guru jangan sekali-sekali mengambil penghukum atau pembuat merasa bersalah, tapi ambillah posisi kontrol guru di CGP
sebagai manajer atau pemantau. Kalau memang diperlukan, tapi jangan selalu diterapkan posisi kontrolnya siswa atau anak didik kita sebagai teman. Kalau siswa, anak didik kita selalu kita buat sebagai teman, mungkin teman ada yang baik dan ada juga teman yang tidak baik. Kalau siswa yang sudah mengarah, sudah mau melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas, apa yang sudah kita berikan pembelajaran, itu jangan kita jadikan siswa itu sebagai teman. Baik kita jadikan kepada siswa sebagai teman seperti siswa takut kepada seorang guru. Kenapa dia takut? Kenapa dia tidak berani di depan guru yang dia takuti? Itu kita coba pada posisi kontrol sebagai teman. Kalau ada mungkin nanti yang ingin ditanyakan selepas saya bahas paparan ini, kita bahas kepada sesi pertanyaan dan sesi jawaban. Kalau memang nanti waktu ditanyakan saya tidak bisa menjawab, kita sama-sama berbagi ilmu. Kalaupun tidak bisa kita jawab di kesempatan yang lain. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Penghukum, contoh penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Itu contoh 5 kontrol tadi. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai manajer dan sebagai teman. Yang kedua, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu salah satu contoh yang posisi kontrolnya membuat merasa bersalah, siswa yang disalahkan. Kalau yang pertama penghukum, siswa apabila berbuat kesalahan langsung diberi hukuman. Itu kepada kami, saya ulangi sekali lagi, kepada kami CGP itu diwanti-wanti. Jangan ada CGP yang ambil posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu. Ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini contoh suatu kesalahan yang dibuat oleh siswa. Bisa jadi ini siswa telah datang ke sekolah pada hari Senin, karena setiap hari Senin diadakan upacara bendera. Mungkin siswa yang terlambat datang ke sekolah karena tidak sempat mengikuti upacara. Kalau posisi kontrol guru kita ambil penghukum, langsung tidak ada tanya jawab, langsung karena kamu tidak sempat ikut upacara bendera karena terlambat. Mulai dari sini sampai 1 jam kamu hormat bendera. Itu sebagai penghukum. Kalau posisi yang kedua sudah ringan sedikit. Berapa kali sudah kita sampaikan, bukan hari ini saja kamu terlambat. Senin yang kemarin kamu juga terlambat, tidak bisa mengikuti upacara. Itu juga tidak baik posisi kontrol kita guru menerapkan kepada anak didik kita. Kalau yang ketiga sebagai teman, itu tergantung siswa bagaimana yang bisa kita buat, kita ambil posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian contoh kasus yang selanjutnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini yang bagus dan yang ditekankan dan yang biasa digunakan di sekolah, yaitu sebagai pemantau atau sebagai manajer. Bukan hari ini saja kita sebagai pendidik, sebagai guru di sekolah
atau di mana saja yang namanya mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, dari dulu kita sudah melaksanakan sebagai pemantau atau sebagai manajer. Sebagai pemantau, contoh, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Mungkin ini sebagai pemantau, kita ambil posisi kontrol kita sebagai pemantau, supaya kalaupun tidak ada sedikit yang merasa dia terlambat datang ke sekolah, tidak ada hal apa-apa dari sekolah, Senin depan dia akan terlambat lagi. Kemudian yang selanjutnya sebagai manajer, contohnya apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Itu kita sebagai manajer. Ini pada posisi contoh. Mungkin kalau ada waktu nanti kita akan sampaikan. Ini contoh yang sudah saya buat. Mungkin ada kasus atau contoh di sekolah. Ini contoh selanjutnya. Pada posisi kontrol yang kelima tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kasus yang mungkin pendidik menyampaikan kepada anak didiknya. Di sebelahnya posisi kontrol apakah yang aku buat? Posisi kontrol apakah aku? Karena langsung mengatakan kepada siswa, saya kecewa sekali dengan kamu. Di posisi kontrol yang kelima tadi ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, membuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, yang pertama tadi kalau tidak salah penghukum. Kamu saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk ke merasa bersalah juga masuk ke penghukum. Karena langsung kita yang mengadili. Siswa ada berbuat kesalahan, langsung kita hukum. Saya kecewa. Apalah yang dia buat, saya kecewa. Langsung kita menghukum. Atau langsung kita buat kepada siswa yang merasa bersalah. Jadi kita buat dia merasa yang bersalah. Kemudian contoh yang selanjutnya, posisi aku. Apabila mungkin sedang konseling. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Juga posisi kontrol di sini. Membuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Masuk kepada posisi kontrol teman. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai pemantau. Sebagai pemantau. Supaya dia mendapat nilai yang bagus, kamu harus mengerjakan tugas.
Itu mungkin tentang posisi kontrol seorang guru. Ada 5 yang perlu diterapkan di sekolah, lebih-lebih di kurikulum Merdeka Mengajar. Kalau di waktu kurikulum K13 atau kurikulum KTSP juga sudah kita laksanakan. Misalnya ada pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Setelah kita absen, setelah kita tanya kondisi siswa bagaimana untuk menerima pelajaran, apakah sudah konsentrasi atau tidak, kita sudah melaksanakan manajer yang pertama. Bagaimana dia kita sebagai manajer meminit lokal, mengarahkan siswa supaya siswa yang datang pada waktu pagi pulang waktu siang, kalaupun tidak sepenuhnya dia dapat ilmu, setidaknya ada sebahagian. Kalau dia datang tidak ada apa-apa, pulang dia bawa. Itu kita sudah menjadi seorang manajer. Cuma beda, kita manajer di sekolah pada posisi kontrol ini beda seperti manajer di sebuah perusahaan. Kalau di sebuah perusahaan, kita sebagai manajer mungkin rekening akan penuh. Tapi kalau di pendidikan, kita sebagai pendidik, ujian tidak ada. Walaupun banyak siswa mungkin yang sukses selepas dia besar, waktu kecil dia tidak harus kita arahkan supaya dia lebih bisa. Tapi di waktu dia sudah sukses, mungkin kalaupun tidak semuanya, sebagian ada siswa waktu sudah sukses dia mengidolakan guru-guru SMA, guru-guru kuliah, dosen. Kita di SD hanya cemoah belaka. Ada juga siswa kita yang waktu sekolah dia sering bandel, ada tugas tidak dia laksanakan. Selepas bangku SD atau bangku SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tapi anak tersebut yang lebih menghargai jasa-jasa pendidik pada waktu SD. Tapi kita selaku pendidik di SD bukan mengharapkan hal yang demikian. Manajer kita di sini adalah memberikan ilmu pengetahuan. Siswa yang datang ke sekolah tanpa membawa apa-apa, pulang dia membawa ilmu pengetahuan. Itulah manajer. Sebagai manajer, posisi kontrol kita di sekolah merasa suatu kebanggaan. Kemudian pemantau kita di KTSP, di kurikulum 2004, di kurikulum K13 juga kita sudah melaksanakan. Misalnya di sekolah, di dalam kelas kita buat tugas kita bagi per kelompok. Di dalam kelompok kita sebagai guru memantau. Ada siswa yang kelompok A mungkin tidak aktif, dengan pantauan kita siswa di kelompok A yang tidak aktif menjadi aktif. Itu sudah dari dulu kita laksanakan. Mungkin hari ini saja yang baru kita tahu namanya sebagai pemantau. Kemudian sebagai teman juga dari dulu sudah kita laksanakan. Contoh, apabila ada siswa yang ikut melaksanakan kompetisi, yang ikut melaksanakan olimpiade, kita ajak, kita berikan motivasi, kita berikan ilmu supaya dia melaksanakan tugasnya mengikuti olimpiade, mendapatkan nilai yang memuaskan. Apabila tidak dia dapatkan, di situ kita posisi sebagai teman, tidak lagi kita sebagai pendidik. Karena kalau memang sebagai pendidik mungkin dia merasa tidak enak.
banyak yang sudah waktu ibu memberikan ilmu kepada saya supaya saya dapat nilai yang memuaskan. Tapi hari ini nilai yang saya dapatkan tidak ada. Tapi kalau posisi kita sebagai teman, mungkin siswa yang tidak dapat prestasi, yang mengikuti olimpiade atau apa saja perlombaan di sekolah, dia merasa hari ini kegagalan, mungkin kesuksesan di masa yang akan datang. Itu sudah kita laksanakan jauh-jauh sebelum kurikulum 2013 KTSP, bahkan di kurikulum 2004 sudah kita laksanakan. Hari ini mungkin saya sendiri baru mendengar apa yang sering kita lakukan di waktu 2004 sebelum ada CGP. Waktu ada CGP baru kita tahu itu sebagai teman. Mungkin dua lagi penghukum atau pembuat merasa bersalah tidak saya sampaikan lagi. Apalagi untuk kami itu memang tidak boleh kami terapkan posisi kontrol di sekolah. Yang dua itu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Baik, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak atau bukan peraturan kelas? Mungkin ini nanti ada yang ingin ditanyakan atau kita bahas sama-sama, atau saya menjawab apabila ada pertanyaan, sebisa saya jawab. Nanti bila ada kurang, nanti kita tambahkan. Mungkin paparan yang sudah saya sampaikan dari awal mula kata-kata sambutan pembukaan sampai dengan selesai, yaitu sudah ada foto Ibu Pasir, yaitu Ibu Sri Banu, dan pengajar praktik yaitu Ibu Siti Kusuma Wardhanisi. Mungkin pengajar praktik bisa kita jumpa di sekolah pada waktu kami CGP, yaitu pendampingan individu, yang sudah pendampingan individu 1 dan pendampingan individu 2. Tapi kalau untuk pasien itu di Banda Aceh. Alhamdulillah untuk angkatan kami 9, pasien kami di Aceh, PP juga di Aceh. Kalau ingin kami jumpai dengan pasien, mungkin tidak butuh waktu panjang dan juga tidak butuh dana yang banyak. Mungkin itu yang telah saya sampaikan. Pasti banyak pertanyaan yang mungkin yang nanti ditanyakan sudah Bapak Ibu mengetahui, karena menanyakan untuk saya seberapa ilmu yang sudah didapatkan saya di CGP. Tapi tidak apa-apa, walaupun pertanyaan ini Bapak Ibu sudah mantap, sudah lebih dulu menerapkan di sekolah, menanyakan juga kepada saya. Alhamdulillah saya coba menjawab walaupun tidak tepat. Baik, untuk bahan yang sudah saya sampaikan, saya padai sampai di sini dulu. Selanjutnya ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, peserta dari guru kelas 4. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Abu Bakar cuma sedikit, murid yang bagaimana yang kita jadikan sebagai teman? Cuma itu saja.
Baik, ada yang lain atau langsung kita jawab dulu? Langsung. Baik, saya ingin coba menjawab, tapi ini bukan memberi ilmu pengetahuan. Murid bagaimana di sekolah yang kita jadikan sebagai teman? Tadi saya sudah sampaikan mungkin di paparan sebelumnya. Misalnya kita sebagai posisi kontrol yang kita terapkan sebagai manajer, kemudian sebagai pemantau, kemudian sebagai teman. Tapi di teman jangan setiap siswa, jangan semua siswa kita jadikan teman. Karena kalau semua siswa kita jadikan teman, bagaimana pendidikan yang akan kita berikan kepada teman? Baik, pertanyaan dari Bapak Ibrahim tadi, siswa yang bagaimana yang kita buat dia sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai teman. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi, yaitu siswa, misalnya siswa takut kepada guru. Kenapa dia takut kepada guru A? Dia takut, guru B dia tidak takut. Kepada ibu A dia takut, ibu C dia tidak takut. Padahal kalau kita lihat di alam nyata, yang dia takut padahal tidak seperti yang dia takutkan. Itu mungkin salah satu contoh siswa yang perlu oleh guru yang ditakuti oleh siswa tersebut, dia jadikan posisi kontrol guru tersebut kepada siswa yang takut, dia buat siswa itu menjadi sebagai teman. Mungkin itu salah satu contoh, masih banyak contoh yang lain. Karena mungkin ada kawan-kawan lagi yang ingin ditanyakan. Mungkin begitu pertanyaan yang Pak Ibrahim sampaikan, begitulah jawaban kurang lebihnya yang bisa saya dapatkan. Selanjutnya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin bukan tidak ada pertanyaan, karena saking banyaknya yang saya sampaikan, mungkin semuanya ingin ditanyakan. Tapi karena mengingat waktu, di lain kesempatan bisa kita jawab. Apalagi di sini ada saya selaku CGP, ada rekan sejawat, ada PP, ada pasir, masih banyak kekurangan ilmu yang saya dapatkan. Nanti saya berguru kembali, saya akan menyampaikan, tidak menggurui ibu bapak sekalian, tapi berbagi ilmu, mungkin namanya saja yang berbeda. Baiklah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya padai sampai dengan sekian aksi nyata yang sudah Bapak Ibu temani saya dari jam 11 sampai menjelang jam 12, meninggalkan aktivitas ibu bapak sekalian. Di sini saya tidak bisa membalasnya. Semua kebaikan Bapak Ibu saya serahkan kepada Allah. Allah lah yang membalasnya. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.